Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subarja. Saya adalah salah satu guru PJOK di SMP Negeri 5 Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya juga sekaligus pembina proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Kali ini saya akan berbagi praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema kearifan lokal dengan topik permainan tradisional dengan menggunakan model Sport Education Model atau SEM. Mengapa proyek kearifan lokal dengan topik permainan tradisional ini sangat penting diberikan kepada peserta didik? Di era globalisasi yang semakin pesat, banyak aspek budaya lokal yang mulai tergeser oleh budaya asing. Permainan tradisional sebagai bagian dari kearifan lokal mulai dilupakan oleh generasi muda dengan hadirnya gadget atau HP yang membuat anak enggan untuk bergerak. Padahal, permainan tradisional tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan nilai-nilai budaya sosial, moral yang sangat penting. Di sekolah seperti sekolah saya yang ada di pedesaan, saya menyadari betapa pentingnya melestarikan dan mengenalkan kembali permainan tradisional kepada siswa. Oleh karena itu, kami mencoba mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema kearifan lokal dengan topik permainan tradisional, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Melalui program ini, diharapkan siswa dapat memahami dan menghargai kearifan lokal, serta mampu mengembangkan keterampilan sosial yang bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dengan mengambil topik permainan tradisional dengan model SEM ini, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul. Di antaranya adalah, yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang permainan tradisional. Banyak guru dan siswa tidak begitu familiar dengan permainan tradisional, mulai dari kurang pahamnya aturan permainan, sejarah, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tersebut. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih sulit karena membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, minimnya sumber daya dan fasilitas di mana tidak semua fasilitas ada di sekolah saya. Yang selanjutnya adalah tantangannya motivasi dan minat siswa yang masih rendah terhadap permainan tradisional, dikarenakan peserta didik sudah terbiasa dengan permainan modern yang ada di gadget, dan itu yang membuat peserta malas untuk melakukan gerak. Untuk itu, sekolah sangat perlu memberikan pembelajaran berbasis proyek ini. Salah satunya adalah mulai pembelajaran P5 dengan mengambil tema kearifan lokal dengan topik permainan tradisional. Bapak Ibu hebat, inilah praktik baik yang sudah saya lakukan. Pada tahap awal ini, kami melakukan peluncuran proyek, di mana kami melakukan rapat bersama dengan orang tua dan juga dengan Dewan Guru untuk sosialisasi terkait dengan proyek kearifan lokal. Kami juga melakukan sosialisasi terhadap peserta didik terkait dengan proyek kearifan lokal dengan topik permainan tradisional. Tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan informasi, di mana pada tahap ini peserta didik melakukan penelitian secara mandiri, kolaborasi dengan komunitas, serta melakukan diskusi kelas. Oke, nanti kalau ada hitungan sampai ketiga, silakan kalian untuk melepaskan egrangnya. Oke, perhatian ya. 1, 2, 3. Terus lanjut. Lanjut, Rob. Oke, silakan balik lagi. Kalau sudah balik lagi. Ini egragnya nanti dibantu satu temannya, kita naik ke sini ya. Perhatikan. Perhatikan dulu. Oke ya, lihat nih. Santai saja mainkannya ya. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau bisa pakainya jangan pakai sepatu. Ya. Jadi kalau kita lari gini. Ya. Seperti ini.
Kira-kira paham? Oke. Tahap berikutnya adalah tahap presentasi, di mana pada tahap ini adalah ada persiapan presentasi, kemudian juga ada latihan presentasi, ada presentasi akhir, juga ada refleksi dan evaluasi dari peserta didik. Ini adalah salah satu presentasi yang dilakukan oleh peserta didik. Di antaranya adalah peserta didik melakukan presentasi bermain permainan tradisional, yaitu salah satunya bermain engklek. Tahap selanjutnya adalah tahap asesmen, di mana asesmen yang kami lakukan yaitu asesmen formatif. Kami melakukan asesmen as learning, kemudian juga for learning, di mana nanti kami akan menilai asesmen secara otentik terhadap peserta didik melalui permainan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Rahayu, guru PKN di SMP Negeri 5 Cimanggu. P5 di sekolah saya menggunakan model SEM. Model SEM ini memungkinkan penilaian yang lebih holistik dan autentik. Saya bisa mengevaluasi tidak hanya hasil belajar akademis, tetapi juga keterampilan siswa dalam kerjasama siswa. Ini memberikan saya gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, pendekatan ini telah membawa dampak positif yang signifikan dalam kelas. Siswa menunjukkan peningkatan dalam keterlibatan, pemahaman kearifan lokal, dan keterampilan sosial mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dodi Suherlan. Saya mengajar matematika di SMP Negeri 5 Cimanggu. Saya sangat terkesan dengan implementasi pembelajaran model SEM dalam pembelajaran P5 yang mengintegrasikan kearifan lokal dan permainan tradisional. Model SEM memberikan pendekatan yang sangat menyenangkan dan efektif untuk melibatkan siswa dalam proses belajar. Melalui permainan tradisional, siswa tidak hanya belajar tentang kearifan lokal, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Model SEM yang berbasis pada partisipasi aktif dan kerjasama tim sangat mendukung hal ini. Saya melihat bagaimana siswa menjadi lebih kooperatif, saling mendukung, dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Model SEM memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui topik permainan tradisional dengan model SEM ini meningkatkan pengetahuan, keterampilan peserta didik, di mana peserta didik mampu menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap permainan tradisional. Peserta didik juga mampu memainkan permainan tersebut serta berlatih bagaimana menjadi perangkat pertandingan. Mulai dari pemain, kemudian mulai dari panitia, sehingga pembelajaran ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. P5, siswa aktif, kreatif, dan siswa inovatif dalam pembelajaran yang nyata. Semoga hal kecil yang kami lakukan bisa bermakna buat peserta didik dan bisa belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.